Bab 870. Bukan demi keabadian, bukan demi menjadi peri. Di langit berbintang, wanita bergaun polos menoleh, matanya seperti pedang, menembus galaksi. Langit dua dunia, patriark lembaga yang baru saja memulihkan tingkatan alam sepertinya merasakan sesuatu, wajahnya berubah sesaat, dia menoleh. Saat berikutnya, dia mengepalkan tangannya dengan erat, protektor galaksi. Suara itu jatuh. Di langit berbintang di sekitarnya, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyatu ke arahnya pada saat ini, dan segera, patriark lembaga langsung dikelilingi oleh cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya ini. Kekuatan 10.000 bintang. Saat ini, patriark lembaga langsung mengumpulkan kekuatan cahaya bintang di langit berbintang ini. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang tiba-tiba menerobos melintasi langit berbintang di kejauhan. Di depan bintang yang tak terhitung jumlahnya, cahaya pedang ini terlihat sangat tipis dan tidak berarti. Namun, cahaya pedang ini dengan mudah merobek cahaya bintang itu, dan dalam sekejap, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya meredup. Puff! Cahaya pedang ini langsung melewati alis patriark lembaga. Tubuh patriark lembaga membeku di tempat, matanya terbuka lebar, dan penuh ketidakpercayaan. Dirinya dibunuh secara instan. Jika bukan karena dia merasa vitalitas dalam tubuhnya terkuras, dia akan merasa dirinya sedang bermimpi. Pembunuhan instan. Ini sangat konyol. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak memiliki perlawanan di depan pedang ini. Ini menyedihkan dan konyol. Patriark lembaga menatap segel itu, orang ini. Sebelum dia selesai bicara, seluruh tubuhnya menghilang sepenuhnya. Langsung dimusnahkan. Tidak ada lagi patriark lembaga di dunia ini. Bahkan reinkarnasi pun tidak ada. Di balik area segel, Guardian yang sedang membaca buku di Akademi Dimensi Luas tiba-tiba berhenti. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan ringan, "Aku sudah meremehkanmu." Di langit berbintang, wanita bergaun polos memalingkan muka. Dia melihat alam semesta 5 dimensi, cahaya pedang bertahan di sekitar ujung jarinya, dan dia hendak menyerang. Tetapi saat ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berhenti, dia sedang mempertimbangkan sebuah masalah. Mile sekarang sudah pergi ke alam semesta 5 dimensi. Jika pedangnya ini mendarat, apakah dia akan terbunuh? Bisakah dia menahan pedangnya ini? Memikirkan hal ini, pada akhirnya dia tidak mengeluarkan pedangnya. Setelah beberapa saat, wanita bergaun polos terus bergerak maju. Di sampingnya ada benang-benang yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Benang-benang ini saling silang, dan berada di persimpangan. Itu dia. Benang sebab akibat. Semakin bergerak maju, semakin banyak benang-benang ini. Dapat dikatakan saat ini dia terjerat dalam sebab akibat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti, telapak tangannya terbuka, seutas benang muncul di telapak tangannya. Di dalam utas benang ini, dia melihat sebuah pemandangan. Celah gunung itu, anak laki-laki itu, gadis kecil itu. Dan di depan, ada banyak benang seperti itu, dan semakin banyak. Setelah beberapa saat, wanita bergaun polos dengan ringan melepaskan benangnya dan berkata dengan ringan, "Ini adalah tempat aku memulai, tetapi bukan tempat kamu memulai." Saat berbicara, dia melihat ke kejauhan. Dalam hidup ini, aku akan melindungimu. Di langit berbintang, wanita bergaun polos perlahan berjalan ke depan, dan semakin banyak benang sebab akibat yang muncul di tubuhnya. Mengenakan pakaian biasa, dia secantik peri, bukan demi keabadian, bukan demi peri, tidak tahu jalan ke depan, tidak bertanya tentang jalan kembali. Jejak pedang membanggakan dunia.
Akademi Dimensi Luas tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa patriark lembaga terbunuh dalam hitungan detik, dan hal ini dengan cepat menyebar di alam semesta 5 dimensi. Setelah kejadian ini, alam semesta 4 dimensi menjadi sedikit lebih misterius. Seseorang di alam semesta 4 dimensi dapat langsung membunuh patriark lembaga. Patriark lembaga itu master tingkatan alam apa? Master alam hidup mati. Bahkan di alam semesta 5 dimensi, master semacam ini bisa dikatakan sebagai tingkatan teratas. Namun, dia dibunuh oleh orang alam semesta 4 dimensi. Pada saat ini, banyak kekuatan mulai mendefinisikan kembali kekuatan alam semesta 4 dimensi. Dunia ini tidak selemah yang mereka kira. Tentunya semakin banyak orang yang bersorak, karena sekolah tinggi dimensi luas kehilangan seorang super master lainnya. Dulu reputasi sekolah tinggi dimensi luas di alam semesta 5 dimensi sangat tinggi, itu karena ada pendahulu, dan pendahulu sudah memberikan kontribusi besar kepada alam semesta 5 dimensi, apalagi tidak terlibat dalam perselisihan duniawi, mengabdikan diri untuk meneliti dan belajar. Dan sekarang Guardian tidak begitu, ambisi Guardian sangat besar. Akademi Dimensi Luas hari ini bukan lagi Akademi Dimensi Luas yang dulu. Bagaimanapun juga, tidak ada master alam hidup mati yang berani memasuki alam semesta 4 dimensi dengan mudah. Dan sekarang, tidak banyak orang yang fokus pada alam semesta 4 dimensi, tetapi semua fokus pada sekte abjad kuno. Karena semua orang tahu bahwa harta karun itu sekarang ada di tangan sekte abjad kuno. Menara penjara alam. Kunci untuk membuka harta karun pendahulu. Sekte abjad kuno. Wellington Key tidak melanggar maksud Rhino Key, dia membawa menara kecil itu ke sekte abjad kuno. Karena dia tahu, benda ilahi semacam ini sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dia miliki. Meski benda ini bagus, tapi juga berbahaya, dia tidak berani mengambilnya. Status sekte abjad kuno di alam semesta 5 dimensi bisa dikatakan sangat penting, dan statusnya transenden. Karena hampir semua master abjad kuno terkemuka di dunia berkumpul di sini, pengaruh orang-orang ini terlalu besar. Selain itu, sekte abjad kuno juga memiliki berbagai kontak dengan banyak kekuatan dan keluarga bangsawan. Yang terpenting, sekte abjad kuno ini sangat kaya. Meskipun mereka sangat kaya, tidak ada yang berani memiliki pemikiran terhadap mereka. Master abjad kuno ini memiliki terlalu banyak kontak. Begitu mereka bergerak, itu mungkin akan jadi sarang lebah. Tidak hanya itu, kekuatan para master abjad kuno ini sendiri juga tidak lemah. Cimat oren di luar, mungkin sangat-sangat langka, tapi di sini tidak bisa dikatakan sangat umum, tapi juga tidak begitu langka. Justru karena itu, sekolah tinggi dimensi luas pun tidak berani meremehkan sekte abjad kuno ini. Di dalam aula abjad kuno, saat ini, hanya ada 3 orang di aula. Orang yang memimpin adalah ketua sekte dari sekte abjad kuno, Gilton Sen. 2 lainnya adalah 2 tetua sekte abjad kuno, Dirga Su dan Yoman Liu. Ketiga orang ini adalah master abjad kuno yang paling menonjol di alam semesta 5 dimensi saat ini. Gilton Sen melihat keluar aula, Rhino Key, masuklah. Di luar aula, seorang tetua masuk, dan itu adalah Rhino Key. Gilton Sen merentangkan telapak tangannya, menara penjara alam muncul di tangannya. Begitu benda ini muncul, mata beberapa orang di sana langsung bergerak. Gilton Sen memandangi menara penjara alam di tangannya, dan berkata dengan ringan, "Bagaimana menurut kalian?" Dirga Su di samping berkata dengan pelan, "Bahaya." Yoman Liu juga sedikit mengangguk, benda ini sangat berbahaya, jika tidak hati-hati, sekte abjad kuno mungkin dalam masalah besar. Gilton Sen tersenyum dan berkata,
orang di belakang layar hanya ingin menggunakan benda ini untuk membuat sekte abjad kuno dan sekolah tinggi dimensi luas bertarung sampai mati, sehingga dia bisa mendapatkan untung. Dirgasu mengangguk, orang ini berniat jahat. Yoman Liu itu tiba-tiba berkata, Mileye itu. Gilton Sen terkekeh dan berkata, siapa lagi kalau bukan dia? Orang ini pintar. Dia tahu, dia tidak bisa menyimpan barang ini, jadi dia berinisiatif untuk menyerahkannya. Dia tahu kita tidak akan menyerahkan pada benda ini, jadi jika kita bertarung, itu menguntungkannya. Sambil berbicara, dia melihat menara penjara alam di tangannya. Benda ini sangat berbahaya. Dirgasu tiba-tiba berkata, harta pendahulu. Harta pendahulu. Mendengar ini, suasana tiba-tiba sunyi. Pendahulu, ini adalah legenda alam semesta 5 dimensi. Harta karun yang ditinggalkannya, tentu saja, pasti bisa mengubah nasib, terutama terhadap sekte abjad kuno mereka, karena di antara ilmu yang ditinggalkan oleh pendahulu, pasti ada sesuatu tentang abjad kuno. Sejak guru leluhur sekte abjad kuno menghilang, tidak ada seorang pun di sekte abjad kuno yang mampu menggambar abjad kuno 7 warna sampai sekarang. Dan jika mereka mendapatkan harta karun pendahulu, maka menggambar abjad kuno 7 warna bukan lagi sesuatu yang mustahil bagi mereka. Apalagi dikabarkan ruang buku dimensi luas peninggalan pendahulu, ada kebenaran tentang seni bela diri. Dapat dikatakan, di antara orang-orang 5 dimensi, tidak ada yang tidak tergoda oleh ruang buku dimensi luas milik pendahulu. Bahkan sekte abjad kuno pun tergoda. Namun Gilton Sen juga mengerti, meskipun dia memiliki kuncinya, dia tidak bisa mendapatkan harta karun pendahulu, karena ruang buku dimensi luas pendahulu ada di sekolah tinggi dimensi luas. Saat ini, Dirgasu tiba-tiba berkata, bagaimana kalau bekerja sama dengan mereka? Gilton Sen memandang Dirgasu berkata dengan ringan, kota memiliki kuncinya, mereka memiliki ruang buku, kita dapat bekerja sama dengan mereka, kemudian berbagi harta karun ruang buku dimensi luas. Gilton Sen terdiam. Kali ini, Yoman Liu tiba-tiba berkata, sekolah tinggi dimensi luas tidak akan setuju. Dalam pandangan mereka, ruang buku dimensi luas milik mereka, menara penjara alam ini juga milik mereka. Jika kita bekerja sama dengan mereka, sudah pasti mustahil. Gilton Sen mengangguk, bekerja sama dengan mereka, takutnya mereka makan sampai tidak ada tulang yang tersisa. Dirgasu berkata dengan suara dalam, jika begitu, maka menara di tangan kita ini akan menjadi malapetaka. Gilton Sen berkata dengan pelan, benar, Milei memberi kita benda berbahaya. Jika hal ini tidak diselesaikan secepat mungkin, maka sekte abjad kuno aku mungkin dalam masalah besar. Status sekte abjad kuno di alam semesta 5 dimensi ini tidak rendah, dan kekuatannya tidak rendah, tetapi sekte abjad kuno tidak cukup kuat untuk dibanggakan di dunia. Harta karun ini tertinggal di sekte abjad kuno, ini akan membawa bencana bagi sekte kuno abjad. Di aula, semua orang memandang Gilton Sen. Harus bertindak bagaimana, pada akhirnya ada di benak Gilton Sen. Setelah beberapa saat, Gilton Sen tiba-tiba berkata, tidak boleh mengambil benda ini. Setelah selesai berbicara, dia melihat keluar kuil dan berkata dengan ringan, kalian coba pikir, penguasa dimensi luas tidak melakukan apapun saat ini, selain dia, yang ada di neraka Shuro tidak bertindak juga, dan si salju, penguasa dunia luas, dan pulau tanpa batas itu, para bos-bos tingkat tinggi ini belum bergerak sampai sekarang. Apakah ini normal? Pasti tidak normal. Semua orang terdiam. Mereka tahu para bos ini juga pasti tergiur dengan harta karun pendahulu, itu adalah harta peninggalan pendahulu, siapa yang tidak akan tergiur. Dan sekarang,
orang-orang ini tidak bergerak sama sekali. Apakah ini normal? Pasti tidak normal. Dirgasu tiba-tiba berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Gilton Sen memandangi menara penjara alam di tangannya, dan berkata dengan pelan, lelang, jual dengan harga bagus. Dirgasu dan yang lainnya sedikit tercengang. Dirgasu segera berkata dengan sungguh-sungguh, kita tidak kekurangan uang. Yoman Liu terkekeh, kita tidak kekurangan uang, tetapi kita kekurangan beberapa bahan khusus, benarkan? Selain itu, ini bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah untuk memberitahu dunia bahwa kita Sekte Abjad Kuno bersedia menyerahkan benda ini. Dan, menyerahkannya di depan semua orang. Hanya dengan begitu, Sekte Abjad Kuno kita bisa keluar dari rawa ini. Hanya dengan cara ini, Sekte Abjad Kuno tidak menyinggung para pasukan kekuatan lain dan akademi dimensi luas. Bicara tentang ini, dia berhenti sebentar, lalu berkata, ini adalah pilihan terbaik yang kita punya saat ini. Dirgasu memandang Gilton Sen. Gilton Sen mengangguk, seperti yang dikatakan Yoman Liu, ini adalah pilihan terbaik kita saat ini. Kalian jangan lupa, itu adalah Mileye. Mileye. Dirgasu sedikit mengernyit, dia kenapa? Gilton Sen berbisik, orang ini tidak sederhana. Orang ini bisa membuat sekolah tinggi dimensi luas tidak berdaya, ini sebenarnya sudah bukan hal yang sederhana. Dan juga, orang-orang kita sering meremehkannya, merasa tingkatan alamnya rendah, dan dia juga orang dari alam semesta 4 dimensi, jika semakin seperti itu, kita akan semakin menderita. Dirgasu berkata dengan suara dalam, kali ini, orang ini bahkan berkomplot melawan kita, jadi kita tidak bisa membiarkannya. Gilton Sen menggelengkan kepalanya, jangan terlibat dengannya. Kita tidak akan bermusuhan dengan sekolah tinggi dimensi luas, kita tidak akan bermusuhan dengan orang ini. Setelah barang ini terjual, biarkan mereka bersaing. Yoman Liu mengangguk, memang benar, kita tidak perlu menjadi musuh siapapun. Hanya saja, harus merelakan benda ini. Gilton Sen tertawa dan berkata, harus menyerah. Aku tidak bisa membuat seluruh sekte putus asa, hanya demi secercah harapan. Setelah selesai berbicara, dia bangkit dan melihat ke arah Rainoki yang tidak jauh dari sana. Lanjutkan perintah, katakan Sekte Abjad Kuno aku ingin melelang benda ini, siapapun bisa datang. Oh iya, kirim undangan kepada sekolah tinggi dimensi luas. Rainoki sedikit mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tak lama kemudian, tersiar kabar bahwa Sekte Abjad Kuno ingin melelang menara penjara alam, sehingga tak terhitung banyaknya orang yang mendatangi Sekte Abjad Kuno. Mile juga datang ke Sekte Abjad Kuno. Bersambung.